Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulina Sari, anak saya mengajar di SDN Khusus Kecamatan Keteman, dan saya juga mahasiswi Universitas Terbuka, Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Baiklah, saat ini saya akan membahas tugas 1 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Yang pertama tentang sosial politik dan sosial budaya dalam kebijakan kurikulum nasional. Perubahan kurikulum mencerminkan respon sosial politik dan budaya terhadap kebutuhan pendidikan nasional. Perkembangan kurikulum. Kurikulum dari KTSP 2006, otonomi sekolah tinggi, kemudian ketimpangan kualitas. Sementara kurikulum K13 fokus pada karakter dan kompetensi. Lalu yang terakhir adalah kurikulum merdeka, kebebasan belajar, dan kelima solusi atas birokrasi. Kemudian tantangannya tentang kesiapan guru, dan belum tentu semua guru siap untuk menghadapi perubahan-perubahan kurikulum tersebut. Kemudian adanya keterbatasan TIK atau teknologi, kemudian ketimpangan antar daerah. Dan jika dikaitkan dengan tempat saya mengajar, SDN Khusus Sekolah Kuala Selat, guru mulai menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan sarana. Kendalanya, sarana TIK terbatas, pemahaman modul ajar belum optimal, dan komunitas belajar masih kurang. Kondisi SDN Khusus Sekolah Kuala Selat mencerminkan tantangan nasional dan transisi ke kurikulum merdeka, membutuhkan dukungan, kapasitas, sarana TIK, dan kolaborasi komunitas pendidikan. Pendidikan berwawasan multikultural sekolah dasar. Yang pertama, konsep utamanya menurut Purba dan Albina 2025, pendidikan multikultural menanamkan toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan sosial, agama, serta kemampuan individu. Peran guru-guru berfungsi sebagai fasilitator dialog dan kolaborasi atau respectful dialog dan kolaboratif learning antara siswa dari latar belakang yang berbeda. Kemudian integrasi nilai-nilai multikultural harus diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran dan kegiatan sekolah, bukan hanya diajarkan secara terpisah. Dan kaitannya dengan SDN 010 Kuala Selat Kecamatan Keteman, siswa memiliki keberagaman sosial dan ekonomi, apalagi daerahnya adalah daerah nelayan dan pedagang. Kemudian guru telah menerapkan pembelajaran inklusif dan proyek kolaboratif. Diperlukan pelatihan guru untuk memperkuat integrasi nilai toleransi dalam pembelajaran tematik. Profil pelajar Pancasila atau P5 menjadi sarana menanamkan nilai multikultural berbasis keragaman. Bagi pendidikan multikultural memperkuat toleransi, kebersamaan, dan identitas kebangsaan di lingkungan sekolah dasar yang beragam. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan dasar. Peran TIK dalam pendidikan menurut Yusuf tahun 2022, TIK menjadi kunci peningkatan mutu pembelajaran karena mampu memperkaya metode mengajar dan meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua, kompetensi guru digital. Guru harus memiliki kompetensi literasi digital, mampu memilih media pembelajaran yang tepat, dan mengelola kelas berbasis teknologi secara efektif. Kemudian dukungan sarana sekolah. Implementasi TIK memerlukan fasilitas pendukung seperti konektif internet, perangkat komputer, dan pelatihan berkelanjutan dan kaitannya dengan SD tempat saya mengajar, pemanfaatan TIK masih terbatas pada laptop dan proyektor sekolah. Akses internet belum stabil sehingga pembelajaran digital belum maksimal. Sebagian guru sudah memakai video dan PowerPoint namun belum menyediakan media interaktif seperti quizzes ataupun kartu. Diperlukan pelatihan literasi digital agar pembelajaran lebih inovatif dan sesuai arah kurikulum merdeka. Pemanfaatan TIK secara optimal dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, profesionalisme guru, dan kesiapan sekolah menghadapi era digital. Pembelajaran di lingkungan pendidikan
pendidikan tinggi yang beragam budaya. Keberagaman budaya sebagai tantangan dan peluang. Lingkungan pendidikan tinggi kini semakin beragam secara budaya, bahasa, dan sosial yang menuntut dosen untuk beradaptasi, namun juga memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Cultural intelligence atau kecerdasan budaya. Pendidik perlu mengembangkan kemampuan memahami dan menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya agar tercipta kelas inklusif dan kolaboratif. Kemudian strategi pembelajaran inklusif dan adaptif disarankan penggunaan pembelajaran kolaboratif lintas budaya, studi kasus global serta dialog interaktif untuk memperkuat empati dan pemahaman antar budaya. Peran institusi pendidikan. Perguruan tinggi perlu menyediakan pelatihan profesional dan kebijakan inklusi budaya untuk mendukung lingkungan belajar yang adil, terbuka, ramah bagi semua. Jadi menurut Meike et al. 2023, keberhasilan pendidikan tinggi dalam konteks multikultural tergantung pada kecerdasan pendidikan dan strategi pedagogis inklusif yang menumbuhkan empati, kolaborasi, serta saling menghormati antar budaya. Baiklah, demikianlah pendapat saya tentang tugas 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.